Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana lidinihi alqawimi wa bayyana lana siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi jahada al-batil bi sayfil haqq mu'tasiman bis sabr wa tsabati hatta yaghlib. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina i'tasimu bihablillahi matin min ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Maha Semesta Alam yang telah merahmati kita, telah memberikan kita kesempatan yang kesekian kalinya untuk bertemu kembali bersama Syahrul Quran wa Syahrul Tarbiyah wa Syahrul Maghfirah, yakni Syahrul Ramadan, yakni bulan puasa, di mana di dalamnya terdapat begitu limpahan maghfirah, ampunan, dan juga rahmat Allah, beserta Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita semua, yakni kita bisa mendidik an-nafs atau jiwa kita agar kita terbiasa membentuk kebiasaan yang baik, yaitu kebiasaan beribadah, kebiasaan berzikir, kebiasaan membaca Al-Quran, yang kita maksimalkan insya Allah pada 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan ini kita mendapati sebuah malam khusus, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan, sebagaimana di dalam Al-Quran sudah Allah firmankan, yakni di surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengabarkan kepada kita bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Qa dal Ra. Kalau dalam penjelasan Ustadz Abdul Somad, Qa dal Ra itu bisa diartikan dengan sempit. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kita belum tahu di sini definisi Al-Qadar itu apa. Lihat pada ayat selanjutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar di sini? Allah memberikan pertanyaan kepada kita. Bisa diartikan, bisa dimaknai bahwasanya Al-Qadar atau Lailatul Qadar ini memang penting. Memang sebuah sesuatu kabar yang benar-benar besar bagi kita semua. Karena Allah di sini memberikan 2 ayat penggambaran tentang Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kalian ketahui tentang Lailatul Qadar? Dijawablah pada ayat selanjutnya, ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada penjelasan Ustaz Abdul Somad, di situ ada kata alfun, yakni 1000. Dalam bahasa Arab, alfun itu adalah sebuah angka yang terbesar di bahasa Arab. Bisa dimaknakan bahwasanya Allah di sini mau menggambarkan kita bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang benar-benar mulia, yang tidak bisa
Bandingkan dengan malam-malam yang lain, tidak bisa diperhitungkan dengan angka apapun. Itulah digunakan istilah alfun. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar, qadal ra, itu bisa diartikan sempit. Qudira rizquhu, Allah menyempitkan rezeki. Nah, di sini kenapa Lailatul Qadar bisa diartikan sempit? Pada malam Lailatul Qadar turun makhluk-makhluk Allah ke muka bumi. Lihat pada ayat selanjutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaika, malaikat berbondong-bondong dari atas, dari arsy Allah, dari langit turun ke bumi untuk menikmati atau merasakan dan juga ingin memberikan doa dan juga menentukan khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi rabbihim min kulli amr. Nah, di sini malaikat berbondong-bondong termasuk malaikat Jibril turun ke muka bumi atas perintah Allah untuk menunaikan kulli amr, semua perintah yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa di sini diartikan sempit? Qadal ra itu bisa diartikan sempit karena jika kita mengambil sebuah toples dan kita isi kelereng di dalamnya, jika sudah penuh kelereng tersebut, apakah tempat itu menjadi luas atau sempit? Otomatis tempat yang diisi kelereng tadi, toples tadi, menjadi sempit dan tidak ada bunyi sama sekali. Otomatis itu menjadikan sebuah tempat itu tidak memiliki suara, artinya senyap ya. Nah, disinilah kita analogikan dengan malam Lailatul Qadar. Malaikat berbondong-bondong turun ke bumi. Jika malaikat itu berbentuk wujud seperti manusia, otomatis matahari ataupun bulan tidak bisa nampak ke bumi. Alhasil bumi menjadi gelap. Malaikat ini berbentuk cahaya, dan pada pagi harinya kita bisa tahu tandanya bahwasanya jika matahari telah terbit dan sinar matahari itu masih redup, itu adalah tanda bahwasanya cahaya-cahaya malaikat menutupi cahaya dari matahari tadi, mengalahkan cahaya matahari tadi. Itu menandakan bahwasanya malaikat sedang naik ke atas langit, yang berbondong-bondong beribu-ribuan turun ke bumi, naik kembali ke langit. Oleh karena itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr, pada ayat terakhir. Malam itu penuh dengan kesejahteraan. Nah, di sini ada beberapa riwayat pada malam Lailatul Qadar itu ditandai dengan malam itu penuh dengan kesejahteraan. Salam ini bisa diartikan damai, bisa diartikan sejahtera, tenang. Tadi kan dianalogikan bahwa sebuah tempat jika sudah penuh tidak bisa bergoyang-goyang atau menghasilkan suara. Nah, di sini pada malam itu semua malaikat turun mengelilingi bumi sampai membuat bumi terpenuhi dan tidak menghasilkan suara sama sekali. Suara hewan tidak ada, suara angin tidak ada. Bisa juga di dalam riwayat lain, tanaman-tanaman itu menjadi seperti sujud atau layu. Intinya malam itu salam, sejahtera atau damai. Pada malam itu penuh dengan kedamaian, dan malam itu pada riwayat yang lain juga, riwayat yang sahih mengatakan tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh dengan kemuliaan sampai terbitlah fajar. Di sini ada kata hatta. Kalau pakai ilah itu sampai, tapi pada pertengahan, menunjukkan misalnya dari ba'da isya sampai pertengahan malam atau sepertiga malam, seperti itu. Tapi tidak, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan menggunakan kalimat hatta, yaitu artinya hingga. Artinya dari awal malam itu, dimulainya dari awal ba'da isya sampai ke ujung fajar, terbitnya fajar. Hatta, menggunakan hatta, kalau istilah hatta artinya hingga. Artinya malam itu penuh kemuliaan dari awal isya, ba'da isya sampai terbitnya fajar. Nah, di sini pada malam ini yang penuh dengan kemuliaan ini, kita diwajibkan, dianjurkan untuk sebanyak-banyaknya beribadah
ibadah itu bisa kita persiapkan. Yang pertama bisa membanyakan membaca Al-Quran, karena kita membaca saja sudah mendapatkan 10 kebaikan, apalagi kita bisa membacanya berhalaman-halaman. Membaca Al-Quran yang berpatah-patah saja itu bisa mendapatkan 10 kebaikan, apalagi yang lancar itu bisa dikalikan dan berlipat ganda kebaikannya. Yang kedua, kita bisa meningkatkan ibadah. Kalau dalam penjelasan Ustadz Hadi Hidayat, kita pada malam Lailatul Qadar itu ada baiknya itu membuat target. Pada malam ini ataupun pada malam-malam selanjutnya, semoga saja niat kita ini untuk beriktikaf, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita misalnya targetkan ingin membaca Al-Quran, kita siapkan mushaf, kita menyiapkan target hafalan atau bagi yang menghafal, atau kita targetkan untuk latihan membaca Al-Quran, kita latihan tajwid dan juga makhrajul hurufnya itu untuk membaca Al-Quran. Kalau untuk sholat, kita bisa latihan sholat dengan cara pergerakan yang benar, atau latihan khusyuk dalam sholat untuk lebih serius atau lebih mendalami pembacaan di dalam sholat. Dan kedua, kita bisa banyak istighfar terus dari sepertiga malam sampai terbitnya fajar. Dan pada malam itu kita mendapatkan kemuliaan yang ibadahnya itu dinilai lebih baik daripada 1000 bulan, atau bisa diartikan 80 tahun lebih. Menimbang dari jemahan ini atau dari latar belakang surah Al-Qadar ini, dulunya pada saat itu Rasulullah bercerita dengan sahabat bahwasanya pada zaman Bani Israel, pada zaman dahulu sebelum Islam, ada seseorang lebih dari 80 tahun dia beribadah pada malam hari, dan pada siang harinya dia berjihad di jalan Allah. Namun sekedip mata pun beliau ini tidak mendapatkan dosa sedikit pun. Alhasil sahabat tertunduk lesu mendengar cerita Rasulullah tadi. Kenapa? Karena pada umat Rasulullah telah diberikan seperti dalam hadis Rasulullah, umur umat Muhammad itu baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70. Nah, mendengar kisah Rasulullah tadi bahwasanya ada seseorang yang umurnya lebih 80, sahabat-sahabat di sini khawatir mungkin bisa saja mereka tidak sampai umurnya sampai 80, karena para sahabat dulu sifatnya itu menggebu-gebu dalam beribadah untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan kebaikan, pahala dan rahmat Allah itu sangat berlomba-lomba sekali. Di sini turunlah surah Al-Qadar tadi untuk menjawab, untuk menyenangi hati para sahabat bahwasanya tidak perlu menunggu waktu 80 tahun untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan senilai dengan ibadah 80 tahun. Allah telah menurunkan Al-Qadar, Lailatul Qadar pada malam 10 hari terakhir. Nah, di sini momentum bagi kita semua untuk benar-benar membuat gebrakan ibadah secara serius. Ditargetkan, kalau dalam penjelasan Ustadz Hadi Hidayat tadi, kalau bisa persiapan itu ditargetkan. Pada malam ini kita harus membaca Al-Quran, atau memperbaiki sholat, atau berzikir dan juga menghafal Al-Quran. Nah, di situ kita targetkan biar pada malam selanjutnya kita bisa mengintrospeksi diri sudah sampai mana latihan kita sebelumnya tadi. Demikian penjelasan tentang Lailatul Qadar, malam penuh dengan kemuliaan. Semoga bermanfaat, semoga kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan juga semoga amal ibadah kita pada bulan ini jadi maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.